Hai teman-teman, selamat datang di Ilanatan Universe. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan 5 karakter paling kaya dalam novel Ilanatan. Di urutan kelima, ada Alex Hirano, karakter dari novel Sunshine Becomes You. Alex merupakan pianis terkenal di bidangnya. Alex Hirano merupakan alumni sekolah seni Juilliard yang sangat berbakat. Alex sering menyelenggarakan konser dan memiliki beberapa album. Ia memiliki apartemen mewah di New York, salah satu kota termahal di dunia. Dapat dibaca di novel Sunshine Becomes You, halaman 10. Cahaya matahari menembus kaca jendela yang berderet di salah satu sisi ruangan, membuat ruangan itu terasa hangat, terang, dan sangat nyaman. Ruang duduk itu dilengkapi sofa besar yang empuk, 2 kursi berlengan, dan meja rendah dari kayu di tengah-tengah ruangan. Lantainya berlapis karpet tebal. Rak yang dipenuhi berbagai jenis buku, kebanyakan buku musik, menutupi salah satu dinding di sana. Ray melirik piano hitam yang berdiri di sisi lain ruangan. Apartemen Alex memiliki 2 kamar tidur. Ia juga memiliki 1 unit Lexus, mobil hibrid yang cukup mewah. Pendapatan Alex berasal dari konser solo piano, penjualan album, dan royalti musik. Pendapatan Alex fluktuatif, tergantung seberapa rajin ia membuat karya dan menyelenggarakan konser. Hal ini membuat Alex berada di posisi nomor 5. Di urutan keempat, ada Lucas Ford, karakter dari novel In a Blue Moon. Lucas merupakan koki kepala di sebuah restoran terkenal yang bernama Ramses. Tidak hanya menjadi koki kepala, Lucas Ford juga merupakan pemilik restoran mewah ini. Ramses merupakan bisnis keluarga Lucas. Dapat dibaca di novel In a Blue Moon, halaman 20. Jadi Lucas yang bertanggung jawab mengurus Ramses di New York, sementara ayahnya mengurus Ramses di Chicago. Ramses selalu ramai, sehingga apabila ingin mendapatkan meja di sana, kamu harus melakukan reservasi dari jauh hari sebelumnya. Dapat dibaca di halaman 98, Lucas melangkah memasuki apartemennya di Tribeca. Tribeca merupakan top 3 kawasan elit di New York. Di titik ini saya kagum dengan Ilanatan karena sangat detail dalam menceritakan latar belakang tempat tinggal Lucas Ford. Pendapatan Lucas berasal dari profit restoran mewah yang selalu ramai dikunjungi pelanggan. Urutan ketiga ditempati oleh Sophie Wilson, karakter dari novel In a Blue Moon. Sophie merupakan pemilik toko kue A Piece of Cake di kawasan Madison Avenue. Toko kecil bergaya Prancis itu menjual berbagai macam kue, mulai dari tartlet, cupcake, kue ulang tahun, kue pernikahan, dan lain-lain. Sophie memiliki beberapa orang pegawai dan kendaraan delivery. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa toko kue Sophie lebih menghasilkan dibanding restoran mewah Lucas Ford? Jawabannya adalah kuantiti. Jumlah pelanggan yang dapat dilayani Ramses terbatas dan hanya mampu dijangkau oleh kalangan atas saja. A Piece of Cake melayani catering pernikahan, catering ulang tahun, catering acara kantor, dan bisa juga titip jual di supermarket. Target pasar Sophie lebih banyak, bukan hanya kelas atas saja. Hal inilah yang membuat Sophie berada di urutan ketiga, tokoh paling kaya di Ilanatan Universe. Urutan kedua ditempati oleh Tatsuya Fujisawa, karakter dari novel Autumn in Paris. Tatsuya merupakan arsitek asal Jepang yang sedang mengerjakan proyek hotel di Prancis.
Ia mampu mempelajari hal dengan cepat dan merupakan pekerja yang rajin. Terlalu rajin malah. Dapat dibaca di novel Auto Min Paris, halaman 70 hingga 71. Akhir-akhir ini kami semua memang sibuk sekali karena proyek hotel itu. Apalagi Tatsuya yang harus dengan cepat mempelajari semuanya dari awal, karena dia bergabung di tengah-tengah proyek yang sedang berjalan. Hari ini aku bahkan belum sempat bertemu dengannya. Aku juga tidak melihatnya sepanjang hari kemarin. Tatsuya merupakan arsitek dengan bayaran mahal, karena ia mahir, plus ia bisa berbahasa Prancis. Tatsuya sudah sering dinas ke Prancis. Dapat dibaca di halaman 55. Sudah berapa kali kau datang ke Prancis? Tanya Tara. Tatsuya mendongak dan berpikir-pikir. Wah, aku tidak ingat. Seorang tenaga ahli dari Jepang yang sudah berkali-kali dapat pekerjaan di Prancis dan dibayar dengan euro pasti sangat kaya. Lalu mengapa di Tokyo ia masih tinggal di apartemen murah dan tidak membeli rumah sendiri saja? Saya rasa ini faktor dari budaya minimalis orang Jepang dan preferensi Tatsuya yang memilih menunda beli rumah sebelum ia menikah. Untuk apa beli rumah jika tidak ada yang menempati? Dan Tatsuya sendiri sering dinas ke luar negeri. Gaji Tatsuya yang besar dan gaya hidupnya yang minimalis membuat ia menjadi orang paling kaya nomor 2 di Ilanatan Universe. Sebelum kita lanjut ke posisi nomor 1, mari kita lihat Honorable Mention. Tokoh-tokoh di Honorable Mention merupakan orang kaya, namun mereka hanya menjadi tokoh pendukung cerita. Honorable Mention pertama adalah David King. Ia merupakan sosialita kelas atas di kota New York. David memiliki usaha bar bernama Kings and Queens yang sangat populer. Ia gemar menyelenggarakan party dan mengundang banyak orang. David King memiliki koneksi yang sangat luas. Ia berteman baik dengan produser teater, koki peraih bintang Michelin, detektif pribadi, serta aktor Broadway. Pendapatan David berasal dari usaha bar, penyewaan apartemen, usaha pertunjukan teater, dan lain-lain. Ia memiliki banyak koneksi. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakanlah pada David King. Ia akan berusaha mendapatkannya untukmu. Di Honorable Mention kedua, ada Jean-Denis Lemercier, karakter dari novel Auto Min Paris. Ayah dari Tara Dupont ini memiliki beberapa klub dan restoran di Prancis. Salah satunya adalah La Vue, yang berarti pemandangan. Usaha klub dan restoran ini merupakan usaha turun-temurun dari ayahnya. Bukti kekayaan Jean-Denis adalah ia sering bepergian ke luar negeri untuk jalan-jalan. Ia pernah pergi ke Jepang dan Indonesia. Mungkin ia juga sering pergi ke negara lain. Hal ini membuat Jean-Denis masuk ke dalam Honorable Mention nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke posisi yang paling ditunggu-tunggu. Aku rasa kalian juga bisa menebaknya. Urutan karakter paling kaya nomor 1 jatuh kepada Jong Tae-woo, karakter dari novel Summer in Seoul. Ia merupakan idol / penyanyi yang sangat terkenal di Korea Selatan. Fanbase Jong Tae-woo tidak hanya di Korea Selatan saja, namun sampai ke luar negeri. Tae-woo memiliki rumah yang mewah. Dapat dibaca di novel Summer in Seoul, halaman 97. Sandy baru bisa melihat jelas bentuk rumah yang tersembunyi di balik pagar besi tinggi itu.
Rumah berlantai 2 itu lumayan besar, dengan tembok putih, beranda yang luas, dan banyak jendela kaca. Jong Tae-woo memiliki beberapa kamar tidur di rumahnya. Ruang tamu yang ditempati Sandy memiliki akses ke kamar mandi pribadi. Dapat dibaca di novel Summer in Seoul, halaman 157. Kamar mandinya cukup besar, ada bak mandi dan pancuran. Di sana juga sudah tersedia keperluan dasar seperti sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan handuk. Ternyata mereka sudah mempersiapkan semuanya bagi tamu yang mungkin datang menginap. Bukti kekayaan Tae-woo lainnya adalah ia sering mengenakan pakaian yang dirancang oleh desainer khusus untuk dirinya. Ia juga dapat membooking restoran untuk menjaga privasi saat ia sedang makan di sana. Pendapatan Jong Tae-woo berasal dari konser, penjualan album dan merchandise, serta royalti musik. Oke, itu tadi 5 karakter paling kaya di Ilanatan Universe. Apakah karakter favoritmu masuk ke dalam list tersebut? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.